Yo yo yo. Halo. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Kepada teman-teman yaitu tentang tutorial analisis data regresi logistik menggunakan EFUSE. Regresi binominal bertujuan untuk memprediksi probabilitas pengamatan. Ada dua macam estimasi binominal, yakni yang pertama profit, yang kedua logit. Sebagai contoh kasus, kita lihat seseorang ingin meneliti pengaruh upah dan umur terhadap kegiatan migrasi. Dan rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh upah itu merupakan X1 terhadap kegiatan migrasi yang merupakan Y. Yang kedua, bagaimana pengaruh umur yang merupakan itu X2 terhadap kegiatan migrasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh upah dan umur secara bersama terhadap kegiatan migrasi. Mari kita lihat. Hipotesis penelitian yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap migrasi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap migrasi. Hipotesis yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara umur terhadap migrasi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara umur terhadap migrasi. Hipotesis yang ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur secara bersama-sama terhadap migrasi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur secara bersama-sama terhadap migrasi. kita sediakan di Excel dan kita susun terlebih dahulu datanya di Excel. Nah, di mana tadi Y merupakan migrasi dan X1 merupakan upah, X2 merupakan umur. Dan 1 sama dengan migrasi dan 0 sama dengan tidak migrasi. Nah, inilah hasil dari penelitian. Nah, kita masuk pada aplikasi EFUSE. Nah, langkah selanjutnya kita masuk Ujian, kita pilih structure-nya, kita ganti dengan unstructured. Untuk observasinya itu sebanyak 50, kemudian klik OK. Nah, kita lanjut. Untuk memasukkan data, kita klik quick MG Group. Kita pastikan data yang di Excel tadi yang sudah ini ditarik dulu ke atas dan kita kopikan pada ruang yang kosong ini. Nah, Ctrl V. Maka selanjutnya kita masuk pada estimasi. Nah, untuk melakukan estimasi kita klik Touch, Make Equation. Nah, di sini untuk koefisiennya kita pindahkan di kat Y karena Y adalah variabel dependen. Kemudian untuk metodenya ini kita ganti dengan binary choice, logit, profit, dan extreme value. Karena kita akan melihat nilai profit, maka di sini binary estimation metodenya kita klik profit. Nah, kemudian klik OK. Dapatlah hasil seperti ini. Lanjut, kita lihat hasil regresi profit. Nah, dari hasil regresi profit, McFit dan R-square sebesar 0,341219. Artinya apa? Variabel upah yang merupakan X1 dan umur yang merupakan X2 mempunyai pengaruh sebesar 34,1219%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
Kita lihat di sini karena nilai probabilitas F statistik sebesar 0,008 kecil dari 0,05, maka ini kita dapat artikan bahwa variabel upah dan umur secara bersama dapat menjelaskan variabel terikat atau migrasi. Kemudian kita lanjut, kita lihat pada hasil regresi probit. Nah, pada persamaan regresi yang terbentuk di mana nilai koefisien Y itu sebesar minus 18,8968 dan X1 sebesar 0,104893, X2 0,373834. Di mana arti di sini ini terlihat probabilitas dari Y, itu koefisien Y itu 0,0001 dan X1 probabilitasnya itu 0,5406 dan X2 0,102. Di mana konstan artinya apabila nilai upah dan umur adalah 0, maka nilai migrasi sebesar min 18,8968, koefisien estimasi upah X1 terhadap migrasi Y yakni sebesar 0,104893 dengan probabilitasnya yaitu sebesar 0,5406, yang mana ini lebih besar dari tingkat alfa 10%. Maka dapat dikatakan bahwa variabel upah X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi Y. Untuk koefisien estimasi umur X2 terhadap migrasi Y sebesar 0,373834 dengan probabilitas sebesar 0,0102, yang mana ini nilai probabilitasnya di bawah tingkat alfa 10%, maka dapat dikatakan bahwa variabel umur ini berpengaruh signifikan terhadap migrasi. Untuk selanjutnya, kita uji Hosmer-Lemaitre. Untuk melakukan uji Hosmer-Lemaitre, ini kita klik view. Kita pilih di sini goodness of fit test atau Hosmer-Lemaitre. Kemudian klik OK. Nah, tidak dari uji Hosmer-Lemaitre. Hosmer ini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara model dan data sehingga model dapat dikatakan fit. Nah, karena nilai probabilitas C-square-nya ini 6900 kecil dari besar dari 0,05, maka model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. Nah, selanjutnya untuk melihat ekspektasi prediction evaluation, klik view dan pilih ekspektasi prediction. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita lihat pada ekspektasi prediction evaluasi. Kita melihat dari data incorrect-nya yaitu sebesar 17,86%. Nah, kita lanjut untuk melihat hasil dari logik. Kita lakukan langkah yang sama. Make equation. Kita lakukan langkah yang sama. Dan kita pindahkan koefisien C dekat Y. Nah, ini kita ganti dengan binary choice. Nah, kita ganti di sini. Ini kan tadi kita ambil probit, sekarang kita ganti dengan logit. Klik OK. Inilah nilai dari binary logit.
hasil regresi low-bit. Di mana kita dapat hasil regresi low-bit ini, McPhee dan R-square-nya itu sebesar 0,33948. Artinya, variabel upah X1 dan umur X2 mempunyai pengaruh sebesar 33,7948%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Karena probabilitas statistiknya ini sebesar 0,00009 kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel upah X1 dan umur X2 bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat atau migrasi. Bersama regresinya yang terbentuk di mana apabila konstannya ini nilai upahnya dan umur adalah 0, maka nilai migrasinya sebesar min 3197,225. Koefisien estimasi upah X1 terhadap migrasi yakni sebesar 0,186612 dengan probabilitas sebesar 0,5432, yang mana ini lebih besar dari tingkat alfa 10%, maka dapat dikatakan bahwa variabel upah X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi. Nah, kita lihat pada koefisien estimasi umur X2 terhadap migrasi Y sebesar 0,624860 dengan probabilitasnya 0,178, yang mana ini bawah tingkat alfa 10%, maka dapat dikatakan bahwa variabel umur X2 berpengaruh signifikan terhadap migrasi. Lanjut, kita lihat pada uji Hosmer-Lemaître, karena probabilitas CSQ-nya ini sebesar 0,697 itu besar dari 0,05, maka model mampu memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan bahwa model ini dapat diterima karena sesuai dengan observasinya. Kita lanjut dengan expectation prediction evaluation. Dapat hasilnya yang menunjukkan kita melihat dari incorrect-nya itu sebesar 17,86%. Terima kasih. Semoga ini dapat membantu kawan-kawan dalam pengolahan data regresi logistik, dan sampai ketemu lagi di next berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.